Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa wabarakatuh. syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran fikih kelas 6 dengan tema binatang halal dimulai, mari kita bersyukur kepada Allah dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepadanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Tak lupa katakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anak-anak sekalian, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, ingat, sebelum acara dimulai, kita akan mengingatkan kembali tentang yang namanya 3M. Satu, harus memakai masker. Nah, cara pakai masker yang baik adalah menutupi hidung dan mulut. Nah, contohnya begini. Jangan begini, apalagi begini. Jadi harus menutupi mulut dan hidung. Kemudian yang kedua, Bapak ingatkan untuk mencuci tangan paling sedikit 20 detik dengan sabun. Kemudian jangan lupa jaga jarak. Itu pesan dari Bapak untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, supaya kita diberikan kesehatan dan kemudian dijauhkan dari penyakit COVID. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, dan tetap semangat dan mari kita belajar. Lihat apa yang sudah Bapak sampaikan ke WhatsApp group dan di e-learning. Kita akan mempelajari tentang binatang halal. Silakan disimak dan disiapkan bukunya untuk dicatat, agar nanti ketika ada pertanyaan bisa untuk menjawab. Pelajaran kita adalah tentang binatang halal. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, uhillat lakum bahimatul an'am, artinya Allah menghalalkan hewan ternak. Nah, dasar dari kita sebagai manusia, karena tiap hari kita makan dan minum, maka kita harus memilih mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Apa itu binatang halal? Binatang halal itu adalah binatang yang sudah ditetapkan oleh Allah dan hadis Nabi. Karena binatang yang ada di muka bumi ini tidak semuanya boleh dimakan oleh manusia, karena akan berdampak kepada baik kesehatan maupun terhadap yang namanya penyakit. Allah menghalalkan artinya bahwa binatang yang halal itu bisa menyehatkan dan bisa membuat tubuh kita menjadi segar, bisa bekerja dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau yang haram tentu akan merusak tubuh kita dan akan menjadikan kita manusia yang dimurkai oleh Allah. Lalu, maka binatang yang halal ini yang harus dipilih oleh kita. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran pada kali ini, anak-anak supaya bisa mengidentifikasi mana binatang yang halal dan mana binatang yang haram.
Yang keduanya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kita mengenal lingkungan sekitar kita karena banyak hewan, mana yang halal dan juga mana yang haram. Anak-anak sekalian, ketika kita mengenal di lingkungan sekitar kita ada binatang yang halal, maka itu yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu adalah jenis-jenis binatang baik yang di darat maupun yang di laut. Yang di darat contoh adalah hewan ternaknya yang ada di lingkungan sekitar kita, ada hewan kerbau. Ada tidak di rumah kita? Tentu banyak ya, atau di sekitar lingkungan kita. Ada sapi, ada ayam, ada kambing, mungkin ada yang ternak kelinci. Itu contoh-contoh hewan yang halal, yang hidup di darat. Kemudian ada jenis yang ada di laut. Nabi berkata, uhillat lana maitatani. Allah menghalalkan dua jenis binatang yang bangkainya saja halal. Apa itu? Yaitu al-hut wal jarad. Artinya ikan dan juga yang ada di darat yaitu belalang. Anak-anak sekalian, ketika kita sudah mengetahui mana jenis hewan yang dilarang dan jenis hewan yang boleh, artinya yang halal, maka sebagai pribadi muslim, ingat apa yang kita makan yang mengalir nanti ke tubuh kita dan menjadikan dia sebagai darah, maka itu akan berpengaruh terhadap ketakwaan seseorang. Jika kita makanan atau meminum yang halal, maka otomatis kita menjadi pribadi yang bertakwa. Tetapi sebaliknya, kalau kita makannya saja dari hewan yang diharamkan, kemudian diproses oleh tubuh kita menjadi darah, menjadi daging, tumbuh besar, berkembang biak, kita menjadi tumbuh dari kecil kemudian menjadi besar, maka itu akan berdampak kepada satu, di samping nilai ketakwaan kita kepada Allah karena kita melanggar akan disanksi atau disiksa oleh Allah. Yang kedua, akan berefek terhadap kesehatan yang akan menyebabkan kita akan sakit. Jadi alangkah Allah itu Maha adil menciptakan pilihan mana yang boleh, hewan yang boleh, mana hewan yang tidak boleh. Kita harus memilihnya. Anak-anak sekalian, tugas kita pada hari ini adalah sesudah mengenal tema tentang hewan yang dihalalkan, yang boleh dimakan, maka kita harus mentaatinya. Kemudian Bapak sudah memberikan penjelasan kepada anak-anak sekalian untuk mengumpulkan tugas mandiri yang sudah diberikan atau yang sudah di-share melalui WA dan nanti dikumpulkan, boleh di WA, boleh di e-learning sekolah. Anak-anak sekalian, demikian pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya sehingga kita diberi ilmu yang bermanfaat dan kemudian kita diberikan kecerdasan untuk memilih hewan yang boleh dimakan oleh kita. Dan minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran, yaitu tentang hewan yang tidak boleh alias hewan yang diharamkan, yang harus dijauhi oleh kita sebagai umat muslim. Mungkin itu saja untuk pelajaran pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Kesimpulannya adalah sebagai pribadi muslim, maka kita harus taat terhadap aturan Allah dan Rasulnya, terutama makanan
dan minuman yang halal yang harus kita lakukan, yang jenis makanan dan hewan yang halal itu yang harus kita konsumsi, dan mari kita jauhi jenis hewan yang dilarang untuk dikonsumsi. Bapak akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.